Tadi kan kita sudah berbincang sedikit tentang keseharianmu dan hal-hal yang kamu sukai di sekolah. Sekarang, kalau kamu sudah siap, kita bisa mulai membahas hal yang sempat kamu sebut tadi tentang kesulitan belajar yang kamu rasakan sekarang. Tidak perlu terburu-buru ya. Kamu bisa ceritakan dengan tenang di sini. Iya Bu, jujur saya juga nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini saya sulit belajar. Rasanya kayak sulit aja masuk di kepala Bu. Kamu merasa materi pelajaran sulit kamu pahami ya? Iya Bu, apalagi kalau di rumah susah banget buat fokus. Kakak sama adik saya suka berantem, kadang TV nyala terus HP saya notifikasinya selalu bunyi. Notifikasi dari grup, dari teman, dan kadang saya nggak bisa tahan diri buat nggak buka HP Bu. Jadi, situasi di rumah cukup ramai dan membuatmu sulit berkonsentrasi ya Nana? Iya Bu, kadang saya sudah coba buat belajar malam waktu suasananya sudah sepi, tapi malah ngantuk. Kadang saya jadi cepat bosan. Kelihatannya kamu sudah berusaha ya mencari waktu yang tenang, tapi tetap sulit ya menjaga fokusnya. Iya Bu, saya tuh cepat banget hilang semangatnya. Baru buka buku sebentar, malah main HP. Terus ujung-ujungnya nyesel. Kamu merasa menyesal ya setelahnya? Iya, saya sering nyalain diri sendiri Bu. Kadang sampai nangis juga. Saya merasa bodoh, kayak teman-teman lain tuh bisa bagi waktu buat belajar. Saya doang yang gagal. Kamu merasa ketinggal dibanding teman-temanmu, dan itu membuat sedih serta kecewa pada diri sendiri ya? Iya Bu, kadang sampai nggak mau buka grup kelas karena takut lihat mereka bahas nilai. Rasanya kayak semua orang bisa kecuali saya. Wajar sekali kamu merasa seperti itu, Nana. Banyak siswa mengalami kesulitan yang sama, terutama saat banyak gangguan di sekitar. Tapi, Ibu bisa lihat dari ceritamu, kamu sebenarnya sudah berusaha sekeras mungkin. Tapi hasilnya tetap aja Bu, nggak ada perubahan. Nilai-nilaiku malah turun. Saya takut orang tua saya jadi kecewa. Kamu takut mengecewakan orang tuamu ya? Iya Bu, ayah saya tuh tipe yang perfeksionis banget. Nilai turun sedikit pasti langsung dikritik. Jadi saya tambah stres. Ibu bisa membayangkan beratnya perasaanmu. Harus menghadapi tekanan di rumah dan di sekolah sekaligus. Saat kamu merasa seperti itu, apa yang biasanya kamu lakukan, Nana? Biasanya saya cuma diam di kamar Bu. Kadang nangis, kadang pura-pura sibuk biar nggak dimarahin. Tapi lama-lama saya jadi malas belajar. Karena setiap buka buku, saya jadi ingat kata-kata ayah. Jadi ketika kamu mulai belajar, yang muncul bukan semangat, tapi rasa takut dan tertekannya. Iya Bu, saya takut gagal, takut bikin malu. Kadang saya juga pengen berhenti saja. Terima kasih sudah mau berbagi sejauh ini ya Nana. Kamu sudah berani menceritakan hal yang cukup berat. Ibu menghargai keberanianmu. Sekarang kita akan coba telusuri lebih dalam agar kita tahu bagaimana cara membantumu keluar dari lingkaran ini ya Nana. Iya Bu, saya mau coba. Saya udah capek ngerasa kayak gini terus. Baik Nana, tadi kan kamu sudah menceritakan proses belajar kamu di rumah. Nah, di sini Ibu ingin tahu bagaimana proses belajar kamu di sekolah. Boleh Nana? Kalau di sekolah, saya juga nggak jauh beda Bu. Saya duduk di belakang karena pengen nggak terlalu kelihatan sama teman-teman. Tapi jadinya malah nggak fokus untuk belajar. Kadang saya cuma dengar sedikit aja penjelasan dari guru. Kamu memilih duduk di belakang karena ingin tenang, tapi malah membuatmu sulit menangkap mata pelajaran. Iya Bu, kadang saya mikir buat apa maju ke depan kalau nggak ngerti juga. Kalau kamu bilang gak ngerti, maksudnya apa Nana? Apakah karena penjelasan gurunya cepat
atau karena kamu kehilangan fokus? Dua-duanya, Bu. Gurunya cepat banget ngejelasin. Terus kalau saya nggak fokus sebentar aja, langsung ketinggalan. Saya jadi bingung mau mulai dari mana. Jadi di sekolah kamu merasa kesulitan mengikuti tempo guru yang cepat, dan di rumah kamu juga sulit belajar karena banyak gangguan. Dua hal itu saling berkaitan ya? Iya, Bu. Saya kayak nggak punya tempat yang benar-benar tenang buat belajar. Di sekolah capek, di rumah juga ribut. Waktu kamu seperti itu, apa yang kamu rasakan, Nana? Kayak nggak berguna, Bu. Saya udah usaha, tapi hasilnya tetap sama. Saya merasa saya gagal, Bu. Kamu merasa usahamu nggak dihargai karena hasilnya belum terlihat, begitu? Iya, Bu. Kadang saya iri sama teman-teman yang bisa paham. Kadang saya juga tanya ke mereka, tapi mereka malah kira saya bercanda. Mereka bilang, ah kamu sih main HP mulu. Padahal kan saya pengen beneran tahu. Itu pasti menyakitkan ya, ketika kamu sungguh ingin belajar, tapi malah disalahpahami. Iya, Bu. Saya jadi makin males ngomong di kelas, takut dikira bodoh. Jadi selama ini kamu memilih diam ya? Kalau kamu tidak mengerti pelajaran, apakah kamu pernah mencoba bertanya langsung ke guru? Jarang banget, Bu. Saya takut ditertawakan. Ada kejadian dulu, waktu kelas 10. Saya tanya sesuatu, terus teman-teman malah ketawa karena katanya pertanyaan saya aneh. Sejak saat itu, saya jadi nggak mau pernah bertanya lagi sama guru. Sepertinya pengalaman itu membekas ya, membuat kamu takut dihakimi kalau bertanya. Iya, Bu. Rasanya malu banget. Saya jadi mikir setiap kali saya tanya lagi pasti diketawain. Waktu itu kamu masih berani mencoba, tapi reaksi mereka membuatmu mundur. Ibu bisa pahami kenapa kamu jadi takut. Saya ngerasa setiap kali saya mau coba, hasilnya malah nyakitin. Saya jadi milih diam aja. Tapi di sisi lain saya juga stres karena makin gak ngerti pelajaran, Bu. Jadi kalau ibu dengar dari ceritamu ada semacam lingkaran. Kamu takut bertanya, akhirnya nggak paham, jadi tambah tertinggal, dan lalu makin takut mencoba lagi. Iya, Bu. Iya banget. Kayak muter aja di situ terus. Saya capek, Bu. Ibu bisa rasakan kelelahanmu. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa sudah terlalu lelah? Kadang saya pura-pura belajar. Saya buka buku, tapi pikiran saya kosong. Kadang saya juga main HP, biar nggak mikirin apapun. Tapi malah tambah nyesel, Bu. Jadi, HP menjadi semacam pelarian untuk menenangkan diri, tapi justru bikin kamu makin cemas setelahnya. Iya, Bu. Saya tahu itu salah, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Setiap kali saya mau coba mulai lagi, rasanya kayak percuma. Kalimat percuma itu cukup berat ya, Nana. Kamu merasa seolah semua usaha tidak akan ada hasilnya. Iya, Bu. Saya takut kalau saya terus kayak gini, saya nggak akan bisa lulus dengan nilai bagus. Saya udah berusaha, tapi kayaknya otak saya emang gak nyampe. Boleh Ibu sampaikan satu hal, Nana? Ya, Bu. Baik, dari yang Ibu dengar, kamu bukan tidak mampu. Kamu sedang terjebak dalam tekanan, rasa takut, dan lingkungan yang belum mendukung proses belajarmu. Itu bukan seperti kamu bodoh, tapi kamu sedang butuh strategi yang lebih sesuai. Tapi, Bu, kenapa saya selalu merasa saya lebih lambat dari orang lain? Mungkin karena kamu terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, sehingga setiap kemajuan kecil terasa tidak cukup. Padahal setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda.
Saya nggak pernah mikir kayak gitu, Bu. Saya cuma takut bikin malu orang tua. Dan karena rasa takut itu, kamu jadi semakin keras pada diri sendiri ya? Iya, Bu. Saya sering nyalahin diri sendiri. Saya pikir kalau saya gagal, berarti saya nggak berguna. Nana, kegagalan tidak membuat seorang tidak berguna. Justru dari situ seorang bisa belajar menemukan cara yang tepat. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi cara yang belum sesuai dengan kebutuhanmu. Bu, saya baru sadar. Selama ini, saya cuma fokus sama kesalahan saya, bukan usaha saya. Itu kesadaran yang sangat penting, Nana. Kita akan pelajari bersama nanti bagaimana kamu bisa mengubah cara pandang itu. Tapi untuk sekarang, Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu sudah melangkah sangat baik dengan mau terbuka pada hari ini. Terima kasih, Bu. Saya nggak pernah cerita sejauh ini sama siapapun. Oke, dan Ibu sangat menghargai kepercayaanmu. Perlahan-lahan kita akan cari tahu apa yang bisa kamu ubah sedikit demi sedikit agar kita sama-sama lebih belajar lagi. Baik, Bu. Saya nggak mau kayak gini-gini terus. Nana, dari cerita tadi Ibu menangkap bahwa kamu merasa lelah karena merasa tidak bisa mencapai standar yang kamu harapkan ya? Iya, Bu. Saya merasa apapun yang saya lakukan selalu kurang, dan saya tidak pernah sesuai dengan yang saya inginkan. Saya sudah berusaha keras, tapi tetap saja ada yang salah. Ketika kamu bilang ada yang salah, apa yang kamu maksudkan? Bisa kamu ceritakan lebih jauh? Entah ya, Bu. Mungkin karena saya sering membandingkan diri dengan teman-teman saya. Mereka kelihatannya bisa dengan mudah memahami pelajaran, sementara saya harus belajar berjam-jam hanya untuk mengerti sedikit. Teruskan, Nana. Kadang saya merasa saya bodoh, Bu. Saya tahu itu kedengarannya berlebihan, tapi memang begitu yang saya rasakan. Kalau nilai saya turun sedikit saja, saya bisa stres berhari-hari. Jadi ketika hasil belajar kamu tidak sesuai harapan, kamu langsung merasa tidak cukup baik dan kecewa pada diri sendiri. Iya, Bu. Saya merasa gagal. Saya merasa semuanya sia-sia. Saya bisa melihat bahwa ini sangat baik untuk kamu. Sepertinya ada beban besar dalam diri kamu yang selama ini kamu pendam ya. Saya sering menyalahkan diri sendiri, Bu. Kalau tidak dapat nilai bagus, saya akan bilang ke diri saya bahwa saya malas, tidak cukup pintar, dan mengecewakan orang tua. Kamu sering berbicara begitu keras pada diri sendiri ya? Iya, Bu. Saya merasa harus sempurna. Kalau tidak, saya merasa saya bukan siapa-siapa. Sepertinya kamu hidup dalam tekanan untuk selalu sempurna. Dan ketika kamu tidak bisa mencapainya, kamu menjadi sangat keras terhadap diri sendiri. Benar begitu? Iya, Bu. Saya takut kalau saya gagal, orang-orang akan menilai saya tidak berharga. Orang-orang yang kamu maksud siapa, Nana? Orang tua saya, Bu. Terutama ayah. Beliau selalu berharap saya jadi contoh di kelas. Katanya, kalau kamu mau sukses, jangan pernah gagal. Jadi saya terbiasa berpikir bahwa kegagalan itu sesuatu yang memalukan. Saya mengerti. Jadi tekanan untuk selalu berhasil datang bukan hanya dari dalam diri kamu, tapi juga dari harapan keluarga. Iya, Bu. Saya tahu mereka ingin yang terbaik, tapi kadang saya merasa mereka tidak paham kalau saya juga manusia. Saya juga bisa lelah. Kamu ingin mereka tahu bahwa kamu juga butuh dimengerti, bukan hanya dinilai dari prestasi.
Iya Bu, saya ingin mereka lihat bahwa saya sudah berusaha. Walaupun mungkin hasilnya tidak selalu sempurna, tapi saya sungguh-sungguh. Ibu bisa merasakan betapa besar usahamu, Nana. Dan ibu juga bisa merasakan bahwa di balik semua kesulitan ini ada keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Tidak apa-apa, Nana. Kamu boleh menangis di sini. Tempat ini aman. Kamu tidak harus selalu kuat di depan semua orang. Terima kasih Bu, saya jarang bisa bicara seperti ini. Biasanya saya simpan semuanya sendirian. Kamu sudah sangat berani hari ini, Nana. Tidak semua orang bisa sejujur ini tentang apa yang mereka rasakan. Kalau boleh ibu tanya, apa yang paling kamu takutkan jika kamu tidak bisa mencapai kesempurnaan itu? Saya takut orang tidak akan menganggap saya serius lagi. Saya takut kehilangan kepercayaan mereka, Bu. Menarik, Nana. Di satu sisi kamu ingin dimengerti dan diterima, tapi di sisi lain kamu takut kehilangan penerimaan itu. Jika kamu tidak sempurna, seolah-olah kamu menaruh nilai dirimu hanya pada hasil belajar ya. Iya Bu, saya baru menyadarinya sekarang. Bagaimana rasanya ketika kamu menyadari hal itu? Rasanya campur aduk Bu, antara sedih dan lega. Saya sedih karena ternyata saya sudah lama menekan diri saya sendiri. Tapi di sisi lain saya juga lega karena saya sudah mulai tahu penyebabnya kenapa. Itu awal yang baik, Nana. Kadang kesadaran seperti ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalau kamu boleh menggambarkan perasaan kamu sekarang dengan satu kata, apa yang paling menggambarkan? Mungkin ringan Bu, walaupun saya masih sedih, tapi saya merasa lebih ringan. Ringan, itu kata yang indah, Nana. Beratnya pikiran dan emosi kadang berkurang bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita mulai memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Iya Bu, saya setuju. Tadi kamu bilang kamu merasa sedikit lebih ringan ya, Nana? Boleh ibu tahu apa yang membuat kamu merasa begitu? Mungkin karena saya merasa didengarkan Bu. Selama ini saya sering merasa sendirian dengan pikiran-pikiran saya. Tapi setelah bicara dengan Ibu, saya merasa seperti beban yang saya bawa sedikit berkurang. Ibu senang mendengarnya. Itu artinya kamu sudah mulai membuka diri dan memberi ruang untuk memahami perasaan kamu sendiri. Kalau kamu melihat ke belakang, menurut kamu apa yang membuat kamu begitu keras pada diri sendiri selama ini? Saya pikir karena saya takut dianggap gagal Bu. Saya selalu ingin terlihat kuat, pintar, dan bisa diandalkan. Tapi di balik itu semua, saya sebenarnya takut mengecewakan orang lain. Jadi kamu menuntut diri kamu untuk selalu sempurna karena kamu ingin tetap diterima dan tidak mengecewakan orang-orang yang kamu sayangi. Iya Bu, saya merasa kalau saya gagal berarti saya tidak pantas dibanggakan. Itu keyakinan yang kuat, Nana. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, apakah benar nilai diri seseorang hanya ditentukan dari seberapa sering ia berhasil? Kalau dipikir-pikir, mungkin tidak Bu. Tapi saya terbiasa menilai diri saya dari hasil yang saya capai, dari nilai, ranking, atau pengeluaran.
Itu wajar, Nana. Banyak orang melakukan hal yang sama tanpa disadari. Tapi kadang terlalu fokus pada hasil bisa membuat kita lupa menghargai proses. Padahal dalam belajar yang penting bukan hanya nilainya, tapi bagaimana kamu berkembang di dalam proses itu. Iya Bu, saya baru sadar selama ini saya belajar bukan karena ingin paham, tapi karena ingin diakui. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, kamu merasa kehilangan makna dalam belajar. Iya Bu, saya jadi males, cepat lelah, bahkan kadang menangis diam-diam karena merasa tidak berguna. Itu hal yang berat, Nana. Tapi kamu tahu, kamu sudah berada di langkah yang sangat penting sekarang. Kamu mulai mengenali akar dari perasaan dan perilaku kamu sendiri. Kalau kamu bayangkan kira-kira apa yang kamu butuhkan dari diri kamu sendiri agar bisa merasa lebih tenang saat belajar. Mungkin saya perlu lebih menerima diri saya Bu, tidak harus sempurna setiap saat. Saya ingin belajar untuk memaafkan diri kalau saya tidak bisa memenuhi ekspektasi. Itu langkah yang besar, Nana. Menerima diri sendiri bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu mulai mengenali siapa kamu sebenarnya. Karena dari penerimaan itulah kita bisa mulai tumbuh dengan lebih sehat. Saya merasa lega mendengar itu Bu. Rasanya seperti saya tidak harus berlari-lari terus-menerus. Betul. Kamu tidak harus berlari terus. Kadang berhenti sejenak juga bagian dari perjalanan. Dan selama kamu terus berusaha dengan jujur dan sadar, hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya. Terima kasih Bu. Saya jadi merasa banyak belajar hari ini. Bukan hanya tentang belajar di sekolah, tapi tentang diri saya sendiri. Itulah inti dari proses ini, Nana. Konseling bukan sekedar mencari solusi cepat, tapi membantu kamu untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kamu. Dan saya melihat kamu sudah melangkah ke arah itu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin kamu pikirkan satu hal. Jika kamu bisa menulis pesan untuk diri kamu yang dulu, yang selalu takut gagal, apa yang ingin kamu katakan padanya? Mungkin saya akan bilang, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Itu pesan yang indah sekali, Nana. Dan saya harap mulai hari ini kamu bisa benar-benar mempercayainya. Iya Bu, saya akan mencobanya. Nana, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita berbicara cukup panjang. Saya merasa sedikit lebih lega Bu. Seperti ada beban yang lepas dari dada saya. Rasanya saya baru sadar kalau selama ini saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Itu hal yang luar biasa untuk disadari. Kadang kita tidak sadar kalau tekanan besar justru datang dari diri kita sendiri. Kalau kamu menilai proses kita hari ini, hal apa yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan buat saya adalah saat Ibu bilang saya tidak harus tidak harus berlari terus. Kalimat itu terasa sangat menyenangkan. Saya sering merasa kalau saya berhenti sebentar saja berarti saya gagal. Tapi sekarang saya tahu kalau berhenti itu adalah bagian dari belajar itu sendiri.
berikutnya ya. Berikutnya ya. Oh, berikutnya ya. Dan kalau saya Bisa tekan? udah. Apa gitu kan? Berhenti bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk memahami langkah kita berikutnya, ya. Iya Bu, saya rasa itu yang selama ini saya lupakan. Saya juga baru sadar kalau belajar bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Saya ingin belajar karena saya ingin mengerti, bukan hanya karena saya takut gagal. Itu pemahaman yang dalam, Nana. Pemahaman seperti ini tidak datang dari luar, tapi dari kesadaran kamu sendiri. Kalau kamu bisa menuliskan suatu kalimat tentang dirimu setelah sesi ini, kira-kira apa yang ingin kamu tulis? Saya ingin menulis, saya cukup, saya boleh salah, saya boleh belajar pelan-pelan, tapi saya tetap berharga. Itu kalimat yang indah sekali, Nana. Dan ibu harap kamu bisa terus mengingatnya setiap kali kamu mulai meragukan diri sendiri. Iya Bu, saya akan coba menulisnya di buku catatan saya, supaya saya tidak lupa. Bagus sekali. Itu bisa jadi pengingat setiap kali kamu merasa lebih atau tidak percaya diri. Kita sudah melewati banyak hal hari ini, mulai dari memahami kesulitan kamu, mengenali perasaan kamu, sampai menemukan cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu pencapaian yang besar, Nana. Saya nggak nyangka bisa bicara sejauh ini, Bu. Biasanya saya susah terbuka, tapi tadi saya merasa aman di sini. Terima kasih sudah mempercayai Ibu, Nana. Rasa aman itu penting dalam proses ini. Dan Ibu harap setelah kamu keluar dari ruangan ini, kamu bisa membawa rasa aman itu bersamamu ke rumah, ke sekolah, kemanapun kamu belajar nanti. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan berusaha. Rasanya saya tidak sendirian lagi sekarang. Kamu memang tidak sendirian, Nana. Dan Ibu percaya kamu bisa melewati kesulitan belajar ini dengan cara yang lebih sehat dan penuh kesadaran. Kita sudah di akhir sesi hari ini. Minggu depan kita bisa lanjutkan untuk melihat bagaimana perkembangan strategi belajarmu ya, Nana. Iya, Bu. Saya akan coba menerapkan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Itu langkah yang bagus. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Iya, Bu. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Sebelum kamu pulang, Ibu ingin kamu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, rasakan bahwa kamu baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Bu. Saya merasa saya lebih siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Ibu juga terima kasih sudah berbagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya, Nana. Baik, sampai jumpa, Bu. Terima kasih banyak.